Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Carolina Indah Lestari mewakili kelompok saya. Saya akan membuka presentasi kami pada hari ini tentang anggaran modal. Anggaran modal ini merupakan salah satu pelajaran yang kami pelajari di mata kuliah penganggaran, yang mana dosen pengampu kami yaitu Bapak Syarif Kosi memberikan tugas kepada kami untuk menjelaskan lebih dalam dan lebih lanjut tentang apa sih yang dimaksud anggaran modal dan komponen-komponen yang lainnya. Baik, sebelumnya biarkan saya memperkenalkan lebih jelas lagi kepada anggota kelompok saya. Anggota kelompok saya beranggotakan 6 orang, kami dari kelompok 6. Yang pertama ada Andika Bayu Prasetya, Carolina Indah Lestari, saya sendiri, Muhammad Hilmi Kholis Siregar, ada Muhammad Tarik Fajrianto, ada Rina Evelyn dan Sahidin Mustafa. Kami ini adalah mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, angkatan tahun 2022. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan materinya. Jadi di sini ada pendahuluan. Pendahuluan di sini ada definisi dari anggaran modal. Anggaran modal adalah proses perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang perusahaan dalam aset tetap seperti pabrik, mesin, ataupun teknologi. Nah, ada pentingnya apa sih penting dari anggaran modal ini? Jadi anggaran modal ini sangat penting ya teman-teman, karena membantu perusahaan dalam membuat keputusan investasi yang berdampak jangka panjang dan memastikan penggunaan dana dan modal yang efisien dan yang pastinya akan memberikan keuntungan yang lebih daripada pengeluaran yang perusahaan berikan. Dan di sini juga ada tujuan anggaran modal. Tujuannya ini ada 3 dan beberapa komponennya. Yang pertama ada mengidentifikasi investasi yang potensial, menentukan peluang investasi yang dapat memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan, mengidentifikasi proyek-proyek yang sejalan dengan strategi jangka panjang perusahaan. Lalu tujuan anggaran modal yang kedua adalah memastikan penggunaan dana secara efisien. Bagaimana sih caranya kita menggunakan dana yang efisien? Di sini saya akan jabarkan sedikit kepada teman-teman. Jadi yang pertama itu key points-nya ada mengelola dana perusahaan dengan bijak untuk memaksimalkan return of investment atau ROI dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk proyek yang memiliki potensi keuntungan yang paling tertinggi. Nah, dari tujuan yang ketiga ini ada mengurangi resiko keuangan. Komponennya ada meminimalkan risiko yang terkait dengan investasi melalui analisis yang cermat dan perencanaan yang matang. Melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan dampaknya terhadap investasi. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Bayu, saya persilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada materi tentang proses anggaran modal. Pertama, identifikasi peluang investasi, mencari dan mengidentifikasi proyek atau investasi yang potensial. Kedua, estimasi biaya dan manfaat, menghitung biaya yang dibutuhkan dan manfaat yang diharapkan dari investasi. Terakhir, evaluasi dan pemilihan proyek, membandingkan berbagai proyek menggunakan metode penilaian dan memilih proyek yang paling menguntungkan. Di sini ada metode penilaian proyek. Pertama, payback period atau waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dari aliran kas yang dihasilkan oleh proyek. Kedua, net present value atau disingkat NPV, selisih antara nilai kini dari arus kas masuk dan nilai kini dari arus kas keluar. Ketiga, internal rate of return atau disingkat IRR, tingkat diskonto yang membuat nilai kini bersih NPV dari semua arus kas dari suatu proyek yang sama dengan 0. Terakhir, profitability index atau disingkat PI, rasio antara nilai kini dari arus kas masuk dan nilai kini dari arus kas keluar. Di sini ada payback period. Definisi: periode waktu yang diperlukan untuk memulihkan investasi awal dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek. Kedua, cara menghitung.
payback period, investasi awal atau arus kas tahunan. Ketiga, kelebihannya mudah dihitung dan dipahami. Terakhir, kelemahannya tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang dan arus kas setelah periode payback. Net Present Value atau NPV seperti yang dirumuskan di bawah. Definisinya adalah selisih antara nilai kini dari arus kas masuk dan nilai kini dari arus kas keluar yang dihasilkan oleh proyek. Cara menghitungnya adalah NPV sama dengan arus kas masuk dibagi 1 plus R pangkat T dikurang investasi awal, di mana R adalah tingkat diskonto dan T adalah periode waktu. Kelebihannya adalah mempertimbangkan nilai waktu dari uang, sedangkan kelemahannya adalah memerlukan estimasi tingkat diskonto yang tepat. Selanjutnya ada Internal Rate of Return atau IRR seperti yang dirumuskan di bawah. Definisinya adalah tingkat diskonto yang membuat nilai kini bersih NPV dari semua arus kas dari suatu proyek sama dengan 0. Cara menghitungnya adalah IRR adalah nilai R yang memenuhi NPV sama dengan 0. Kelebihannya adalah memungkinkan perbandingan langsung antar proyek dengan tingkat pengembalian yang berbeda. Sedangkan kelemahannya adalah dapat menghasilkan beberapa nilai IRR untuk proyek yang arus kasnya berubah-ubah. Selanjutnya, di sini ada Profitability Index atau biasa disebut PI. Definisinya adalah rasio antara nilai kini dari arus kas masuk dan nilai kini dari arus kas keluar. Cara menghitungnya adalah PI sama dengan nilai kini arus kas masuk dibagi nilai kini arus kas keluar. Kelebihannya adalah menyediakan ukuran profitabilitas relatif, sedangkan kelemahannya adalah tidak memperhitungkan ukuran proyek. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai analisis risiko dalam anggaran modal. Jenis-jenis risiko tuh ada apa aja sih? Yang pertama, ada risiko pasar. Risiko pasar ini risiko yang terkait dengan fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Lalu ada risiko kredit. Risiko kredit ini risiko yang bahwa pinjaman tidak akan mampu memenuhi kewajiban utangnya. Kemudian ada risiko operasional. Risiko operasional ini risiko yang timbul dari kegagalan operasional internal seperti sistem, proses, atau kebijakan. Dan yang terakhir ada risiko likuiditas. Risiko ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Berikutnya adalah metode mitigasi risiko. Apa aja sih metodenya? Yang pertama, diversifikasi portofolio. Ini mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset atau proyek yang berbeda. Kemudian ada asuransi. Asuransi ini harus menggunakan polis asuransi untuk melindungi perusahaan dari kerugian tertentu. Selanjutnya ada hedging. Hedging ini menggunakan instrumen keuangan untuk mengimbangi potensi kerugian dari fluktuasi harga. Selanjutnya ada analisis sensitivitas. Ini menilai bagaimana perubahan variabel tertentu dapat mempengaruhi hasil investasi. Kemudian ada pengendalian internal. Pengendalian internal ini mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk mengurangi risiko operasional. Dan yang terakhir yaitu penyusunan rencana kontingensi. Ini merencanakan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi situasi tak terduga. Berikut adalah salah satu contoh studi kasus anggaran modal di PT Telkom Indonesia. Dari latar belakang perusahaan ini menggunakan investasi dalam jaringan fiber optik untuk meningkatkan layanan internet. Biaya dan manfaat untuk biaya investasi sebesar 10 triliun selama periode 5 tahun. Kemudian manfaatnya peningkatan pelanggan dan pendapatan. Kemudian untuk evaluasi proyek menggunakan MPV sebesar 2 triliun dengan diskonto 10%. Lalu ada IRR sebesar 15%, ini di atas biaya modal 10% ya. Kemudian ada payback periode 6 tahun. Dan yang terakhir PI 1,2, ini untuk proyek yang layak. Kemudian ada risiko dan mitigasi. Nah, risiko dan mitigasi ini
ada risiko pasar yang mencakup fluktuasi permintaan dan kompetisi. Selanjutnya yaitu risiko operasional yang mencakup tantangan teknis dan gangguan operasional. Kemudian ada risiko finansial yaitu pembiayaan, suku bunga, dan nilai tukar. Dan yang terakhir ada mitigasi yang mencakup diversifikasi, asuransi, hedging, pengendalian internal, dan rencana kontingensi. Dari hasil tersebut menyatakan bahwa proyek layak dengan NPV positif dan IRR di atas biaya modal. Artinya, mitigasi risiko ini bersifat efektif. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bermateri faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran modal. Yang pertama, kondisi ekonomi makro, yaitu ada inflasi, suku bunga, dan kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, suku bunga mempengaruhi biaya pinjaman dan pengembalian investasi. Yang ketiga, kebijakan perusahaan, visi, misi, dan strategi jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, tantangan dalam anggaran modal. Yang pertama, ketidakpastian pasar adalah perubahan permintaan pasar dan kondisi persaingan. Yang kedua, perubahan teknologi adalah kecepatan inovasi. Teknologi dapat mempengaruhi kelayakan investasi. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya adalah dana tenaga kerja dan waktu yang terbatas. Oke, selanjutnya peran teknologi dalam anggaran modal. Penggunaan software manajemen proyek untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek. Kemudian ada analisis data untuk memanfaatkan big data dan analitik untuk prediksi yang lebih akurat. Baik, kesimpulan dari materi yang dapat kami sampaikan ada beberapa ringkasan poin-poin utama, di antaranya anggaran modal adalah proses perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang perusahaan dalam aset tetap seperti pabrik, mesin, atau teknologi. Metode penelitian proyek seperti NPV, IRR, payback period, dan PI sangat penting untuk mengevaluasi kelayakan investasi. Analisis risiko dan mitigasi risiko merupakan bagian integral dari anggaran modal untuk memastikan keberhasilan proyek dan keberlanjutan perusahaan. Pentingnya anggaran modal, pengambilan keputusan yang tepat, yaitu membantu perusahaan dalam memilih proyek investasi yang paling menguntungkan dan sesuai dengan strategi jangka panjang. Memastikan bahwa setiap investasi memberikan kontribusi positif terhadap nilai perusahaan. Efisiensi penggunaan dana. Memaksimalkan return on investment dengan mengalokasikan sumber daya secara optimal. Mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional melalui perencanaan yang cermat. Pengelolaan risiko, mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko yang terkait dengan investasi seperti risiko pasar, operasional, dan finansial. Menggunakan strategi mitigasi risiko seperti diversifikasi, asuransi, dan hedging untuk meminimalkan potensi kerugian. Keberlanjutan perusahaan memastikan bahwa investasi jangka panjang berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Mengembangkan infrastruktur dan teknologi yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Baik, demikian materi dari kelompok 6 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.